bisnis Anda omsetnya turun? Apakah Anda takut bisnis Anda sepi pembeli? Apakah Anda takut bisnis Anda karyawannya pasif? Hanya penjaga toko, karyawan tidak pintar jualan, karyawan tidak bisa upselling, atau bingung dikomplain konsumen? Dan apakah Anda takut tidak tercapai target omset dan bingung strategi marketing yang pas seperti apa? Ingin omset penjualan naik 2 kali lipat bahkan lebih? Jika iya, maka Anda membutuhkan buku ini untuk mengatasi masalah Anda. Ya, buku keren ini menjadi bestseller sejak 3 bulan launching. Dan hebatnya sudah terjual ratusan buku. Semua solusi permasalahan Anda di atas bisa didapatkan di buku tersebut. Semua cara dan strategi dibongkar di buku ini. Dan cocok bagi Anda yang ingin menaikkan omset dan mencetak tim Anda menjadi SDM jago jualan. Karena strategi marketing secanggih apapun akan percuma jika Anda tidak memiliki SDM jago jualan. Siapa yang mau naikin omset lebih banyak? Nah, cukup gunakan 2 teknik ini saja. 1. Tawarkan produk yang kemasannya lebih gede dulu. Atau tawarkan produk yang fitur kualitasnya lebih bagus dulu. Kalau konsumen mau, nah itu berarti potensi omset kita akan naik. Itulah yang namanya teknik upselling, ya. Yang kedua, gunakan teknik cross-selling. Gimana caranya? Konsumen itu belanja lebih banyak lagi selain yang dia butuhkan. Kita tawarkan yang berhubungan dengan apa yang dia belanjakan. Maka omset Anda akan naik jadi lebih banyak. Apakah Anda takut bisnis Anda didekati kompetitor, ditinggal pelanggan, omset turun, tampilan bisnis jadi jadul, interior tidak menarik, gak punya logo yang keren, takut biaya branding mahal, produk berantakan, takut stok hilang, bingung mulainya dari mana? Apakah Anda sudah terlanjur punya banyak cabang dengan nama brand yang berbeda-beda, ingin tampilan bisnis Anda eye-catching sekelas franchise, bahkan nyaris tanpa biaya? Jika iya, maka Anda membutuhkan buku ini untuk mengatasi masalah Anda. Semua cara dan strateginya dibongkar di buku ini. Banyak yang bertanya kepada saya, kenapa stok oknum itu menjadi sangat penting, kenapa sih sangat ditekankan sekali gitu. Di antara banyak fungsinya, salah satunya adalah untuk laporan keuangan. Jadi kita membutuhkan nilai persediaan kita di akhir bulan untuk masuk ke dalam laporan keuangan kita. Kalau datanya tidak valid, kalau tidak stok oknum, maka itu belum valid buat kami. Sehingga kenapa sih harus stok oknum? Itu agar mendapatkan laporan keuangan yang valid. Sehingga kita bisa tahu berapa sih untung kita sebulan yang lalu itu kita bisa tahu, ya. Jadi jangan sampai nggak stok oknum. 50% persoalan bisnis ternyata ada di pilar marketing. Apakah Anda sudah mencoba berbagai strategi marketing, namun ternyata omset penjualan belum naik secara signifikan? Coba deh dicek, bisa jadi tim SDM Anda selama ini baru sekedar melakukan marketing saja, belum melakukan selling. Apa bedanya marketing dengan selling? Marketing itu baru sekedar melayani dengan ramah dan menjelaskan produk dengan detail. Sedangkan selling sudah pasti melakukan marketing, namun berfokus hingga terjadi transaksi dengan konsumen. Maka latih karyawan Anda dengan DVD video training SDM jago jualan. Pastikan tim SDM Anda memiliki karakter selling, karena bisnis itu jualan. Ternyata
ada loh cara otomatis menambah omset penjualan. Buatlah sistem cross-selling di bisnis Anda, yaitu dengan menyediakan produk-produk impulse buying yang sengaja ditata di area kasir. Pilihlah produk yang ukurannya kecil, pilihlah produk yang sering atau sedang dibutuhkan, pilihlah produk yang harganya tidak terlalu mahal. Sambil mengantri di kasir, konsumen bisa otomatis melihat produk-produk impulse buying Anda dan akhirnya tergoda untuk menambah belanjanya. Yuk pelajari penjelasan detail tentang cara dan teknis peletakannya di buku Jago Branding. Karena omset besar itu by design, not by accident. Omset naik itu bukan suatu kebetulan. Anda, apa sih kunci menjadi sales winner? Ternyata sederhana, cukup pastikan konsumen Anda harus mendapat manfaat dari produk atau jasa Anda. Konsumen tidak boleh pulang dengan tangan kosong, dan Anda harus fokus memberi solusi. Karena sales winner itu pasti jago jualan. Pelajari cara detailnya di buku Kitab Rahasia Mencetak SDM Jago Jualan. Sahabat sekalian, ada 3 jenis karyawan di perusahaan: karyawan bintang, karyawan rata-rata, dan karyawan rusak total. Ternyata, disiplin mengikuti aturan, datang tepat waktu, dan loyal belasan tahun bekerja dengan Anda itu masih disebut sebagai karyawan rata-rata. Karena memang rata-rata karyawan dituntut bekerja profesional seperti itu. Maka tidak heran jika kebanyakan karyawan masih dengan gaji rata-rata seorang karyawan. Nah, jika Anda punya karyawan yang sikapnya seperti suka datang terlambat, suka ngeyel kalau diberitahu, dan terkadang tidak mau mengikuti aturan, berarti itu sama saja Anda sudah memelihara karyawan rusak total. Lalu, bagaimana caranya agar Anda bisa mencetak karyawan bintang? Ciri-cirinya seperti apa? Belajar dan latih karyawan Anda dengan di video training karyawan bintang ini. Insya Allah menjadi solusi cerdas bagi para owner, leader, ataupun HRD manager yang mungkin kesulitan untuk mentraining timnya menjadi SDM yang berprestasi. Anda bisa putar video training ini berulang kali dan jadikan standar training untuk semua karyawan. Cetaklah karyawan bintang yang menjadi aset bagi perusahaan Anda. Aku punya smart book nih. Buku ini berisi tentang yang pertama, skrip jualan lebih dari 40 penyakit. Yang kedua, produk pensumping dari apotek. Yang ketiga, cara membaca resep dan konversi dosis. Yang keempat, jobdesk karyawan baru. Yang kelima, motivasi karyawan baru. Yang keenam, buku ini full color ya, banyak gambarnya, asik untuk belajar. Dan yang terakhir, buku ini berbentuk seperti kalender, jadi kalian bisa menyimpannya di meja konsultasi kesehatan. Nggak ada sesuatu yang mudah. Kesuksesan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Tidak ada kesuksesan yang turun dari langit diberikan. Itu nggak ada. Jadi ini note yang penting untuk teman-teman itu, kalau nanti mau mulai ya harus.
keberhasilan bisnis itu ada di pilar marketing. Yang penting gedein omsetnya dulu. Kalau selama ini strategi yang kita lakukan sudah banyak, tetapi omset belum naik, bisa jadi karyawan Anda baru melakukan marketing saja, belum melakukan selling. Apa bedanya? Kalau marketing itu hanya sekedar melayani dengan ramah, menyampaikan informasi dengan detail. Tapi kalau selling itu pasti melakukan marketing, tapi fokusnya sampai terjadi transaksi, sampai closing dengan konsumen. Maka pastikan tim Anda punya karakter selling, karena bisnis itu jualan. Bagi seorang pebisnis, bahagia itu ya jika berhasil create cash yang besar. Banyak orang yang gak paham bilang matre. Kata siapa? Karena bisnis itu create cash. Maka fokuslah pada pencapaian angka atau scoreboard. Karena 50% keberhasilan di bisnis itu ada di pilar marketing. Maka langkah pertama, gedein dulu omsetnya, besarin dulu omsetnya. Makin banyak cash kita, maka manfaatnya juga akan makin banyak. Hebat itu jika makin luas manfaatnya. Sehingga kita bisa bantu lebih banyak saudara, kita bisa ibadah umroh lebih sering, kita bisa sedekah lebih banyak. Dan jadikanlah kekayaan kita sebagai penyelamat kita di akhirat. Maka jadilah pebisnis yang tangguh. Nah, ada 2 kunci untuk menaikkan omset penjualan. Kunci pertama, kita harus memiliki strategi marketing yang berkelanjutan. Mulai dari marketing online, marketing offline, dan juga branding. Nah, kunci yang kedua, kita juga harus memiliki SDM yang jago jualan. Tanpa kedua kunci ini, pasti akan sangat kesulitan untuk menaikkan omset penjualan dan juga mengembangkan bisnis kita. Maka, buatlah strategi marketing yang berkelanjutan. Karena semua itu berawal dari yang namanya omset. Ya. Rancang strategi menang di tahun 2022. Persiapkan dengan baik persaingan bisnis di tahun depan. Mulai dari menyusun bisnis plan, memiliki sistem yang autopilot, ya, membangun aset kita, kemudian bagaimana reborn, ya, scale up SDM kita, sampai kita setting bagaimana owner bahagia dan karyawan ceria.
maka bikin bisnis kita makin dipercaya dan makin dikenal. Optimasi lagi branding di bisnis kita supaya menarik konsumen yang datang. Karena branding itu menciptakan pelanggan. Maka manfaatkan event-event grand opening ya untuk create omset yang banyak. Bahkan event-event setiap bulan yang mendatangkan keramaian di bisnis kita, semakin seru, semakin meriah. No brand, no business. Bisnis itu butuh pelanggan, dan brand itu menciptakan pelanggan. Maka jadikan konsumen Anda sebagai pelanggan seumur hidup. Nah, buatlah budget biaya marketing yang cashless. Manfaatkan tuh sponsorship melalui branding. Anda harus belajar gimana caranya dapat jutaan rupiah setiap bulan dari supplier. Dan belajar bagaimana caranya bikin supplier prinsipal itu berebut pasang iklan di tempat kita. Dan makin banyak cabang, brandnya pasti akan semakin kuat. Bargaining position kita ke supplier akan semakin kuat. Maka optimalkan juga penjualan bisnis kita melalui online ya. Kelola dan manfaatkan media sosial gratisan. Anda harus kreatif menciptakan lead magnet di online dan bikin strategi eksis, bikin strategi narsis di media sosial. Bikin strategi closing di marketing online dan efektiflah mengelola akun di media sosial. Lakukan kreativitas marketing untuk memenangkan persaingan. Lakukanlah yang tidak dilakukan oleh kompetitor Anda dan perkuat bisnis Anda dengan marketing, branding, dan selling. Grab database konsumen karena ingat, bisnis yang memenangkan persaingan adalah bisnis yang menguasai database konsumen. Nah, kalau strategi marketing sudah dilakukan, tapi ternyata omsetnya kok belum naik, nah jangan-jangan tim SDM Anda saat ini baru melakukan yang namanya marketing, belum melakukan yang namanya selling. Apa bedanya marketing dan selling? Ya, marketing itu melayani dengan ramah, menyampaikan informasi dengan sangat detail. Tapi kalau selling itu berbeda. Selling itu melakukan marketing, tapi fokusnya adalah sampai terjadinya transaksi, sampai closing dengan konsumen, sampai ngomset. Maka pastikan tim SDM Anda memiliki karakter selling, karena bisnis itu jualan. Cetaklah tim SDM yang tangguh agar bisnis terus bertumbuh.